Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, kita akan melihat kembali lagi bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya lagi-lagi ada Ustadz Suma dan juga ada seorang hamba Tuhan yang akan berhadapan, menghadapi, membantah, serta mematahkan setiap narasi liar dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma yang pastinya berkaitan dengan firman Tuhan itu sendiri. Maka dari itu saya berharap untuk kita semua bisa mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir, supaya kita tidak gagal paham, supaya kita juga bisa melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non-Yahudi? Apa jawaban saudara? Ya. Saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2, di situ ada orang-orang yang pertama adalah jangan bantah. Ilmu Anda itu semua sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah Para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul pasal 1. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan Roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat disinggung Zuma. Dengar sudah. Nah, itulah gereja. Udahlah, apa ini jasa palsu juga lah di sini. Bukan maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu. Nah, gitu dong. Jangan dijawabnya cepat-cepat. Orang Yahudi berarti bukan Kristen, kan begitu. Iya bang, tapi kan awalnya memang orang Yahudi terus disebarkan sampai ke Medan. Berarti yang disebut Kristen itu pengikut Paulus mula-mula di Antioquia atau di Turki. Ijazahmu membuat kau jauh semakin sesat. Iya. Bakar ijazah kau itu. Adalah penginjilan. Tukar pakai es dawet. Sampailah ke Medan. Tukar pakai es dawet itu ijazahmu, gak ada gunanya. Iya. Aku tadi juga lama kali abangku itu menjawabnya cepat. Terus baru terangkan lagi gitu. Aduh, itu lawan saya dari sejak WA itu. Bapak itu nggak jujur dia. Emosi dia kan, karena aku bilang aku belajar 1000 SKS. Masolang generasi. Itu tadi ganda original teksnya itu kan. Kalau kita tekan strong numbernya itu nggak ada kata akan, tambahan nilai. Semua awalnya kebenaran ini awalnya di Yahudinya pertama. Baru disuruh Yesus setelah menginjil. Pergilah ke seluruh bangsa. Nah itu pergilah semua kan, murid-muridnya awalnya 12, baru 70, baru di luar dari 70, sampai sekarang miliar-miliar, sampai bahkan ke Pancur Batu, ke Medan. Nah itu dia. Gitu. Nah itu Bu Darni yang nggak percaya. Udah disampaikan sampai ke Medan, Bu Darni malah nggak percaya. Ini bahayanya Bu Darni. Iya. Loh ini ketika Yesus bicara, aku diutus hanya ketika penginjilan sampai ke Medan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Mbak Darni untuk kau juga, kau bukan Bani Israel. Salah enggak? Tapi ketika yang menyampaikannya, Bu Darni. Iya, ketika yang menyampaikannya Nabi Muhammad SAW, ketika dikatakan wa rasulan ila Bani Israel, semua umat Islam percaya, oh dia untuk Bani Israel, kami nggak ikut campur. Ketika penginjilan oleh kalian untuk Bani Israel, kalian malah aku akui. Jadi kalianlah yang tidak percaya ucapan Yesus sebenarnya. Nah, gitu. Kan aku kan dari dulu selalu mengatakan, percaya aku Yesus awal pertamanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kemudian karena Yesus ada pengetahuannya, dia adalah Tuhan, dia tahu masih ada domba-dombanya jauh lagi. Kemudian disuruhlah menginjil. Maka menginjillah semua ini murid-murid ini, Paulus sampai kemana-mana, ke seluruh bangsa, sampai ke Barus, sampai ke Medan, sampai ke Tanah Karo, gitu. Itu bukan asli lagi Yesusnya, itu sudah palsu. Ada pula yang palsu lagi Yesusnya. Oh, ya, ada salam. Mama Sandi. Mama Sandra bang. Oh Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah kan abang lagi menafsirkan. Kenapa sih suka kali menafsirkan? Dalil, saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika dikatakan siapakah penyesat itu, bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa
Yesus datang bukan Dari sebagai mana manusia. Dari mana? 2 Yohanes 1. Jawab aja. 2 Yohanes Bang 1. Juma, beginilah. Iya. Enggak, maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Anda Begini ya. mengatakan? Sama dulu. dengan gini. Ketika Kutanya kitab Anda kami bikin sesuatu beda. menurut penafsiran kami, Beda. kan Anda pasti marah. Beda dengan Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Anda. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan gitu loh. Jadi, Coba Anda baca ini. Tuh baca itu coba. Ya, bilang baca. Baca. Enggak, bilang aja ayatnya yang mana? Itu dalam 4 tuh. Iya, supaya kamu tahu. dari mana? Itu tuh. Yohanes. Ya, ayatnya dari mana? Yohanes. Ya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Kami yang ngajarin Anda. Udah nyata tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengabaikan sesuai dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelas kan. Nah, oke, silakan Anda baca yang tadi. Ya, penyesat dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah itu muncul untuk nabi di luar itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, dunia, Bang. Yang tidak itu untuk nabi di mengaku luar bangsa Israel bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan penyesat saya itu, Bang, nabi dulu. Pertanyaan saya, penyesat itu dalam iman Kristen. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara gitu. Nabi ya? Iya, serius. Itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya gitu loh. Coba baca 2 Yohanes. Itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh. Karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu. Iya, yang saya paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Pada saat dia bayi. Oke, sekarang saya yang tanya dulu. Jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi, dia bisa main bola? Hah? Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya tidak sedang membawa kebencian. Saya menyatakan sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang real. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu. Ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat mukamu. Turun. Mukamu bikin muntah saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas, giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman, kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan. Bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan,
enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Juma. Dalil Bang Juma. Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Berarti Anda pembohong. Kenapa orang pembohong? Kan gelarnya itu Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat. Dalilnya malaikat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah gelarnya Tuhan? Gelarnya Tuhan. Itu aja kok ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan, datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1:7. Berarti lain di mulut, tidak ada umat Kristen yang tahu ayat itu. Lain di praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami, maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini gimana ceritanya? Ada orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen menyembah manusia? Sebagai. Apakah Yesus menyembah manusia? Kami menyembah Tuhan. Penguasa. Kami menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami nama itu Tuhan Anda datang siapa? ke bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi banyak itu mujizatnya suatu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Kalau Yesus, aku luar biasa kalau bicara tentang Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Ya. Itu dia. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Dia enggak tanya Bang Jamie dulu. Tanya dulu Bang Ridwan. Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola enggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa berbicara baru lahir udah ngomong. Nah, itu dia Islam. Di Al-Quran, Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya. Kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam. Kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Oh luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Kalian dari depan hai buat kejahatan. Bang Juma, Pandi, Alif, Bang Perah, katanya Blender. Iya itu. Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Ah itu. Iya. Itu coba di-mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nih. Cair lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya selamat malam Pak Salom Pak. Ya selamat malam saudara. Silakan. Ya terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya. Kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu. Sementara abang aja penjelasan orang yang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya. Dia ini mengedukasi atau menyesatkan.
Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata Tuhan, kata teman saudara itu, Tuhan kami terbatas. Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa nggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu. Nah, bukan begitu Bang. Setelahnya dia itu kan menjelaskan sama Bang, kenapa Abang itu nggak mendengarkan penjelasan. Dan sementara kan, Abang itu justru karena saya mengerti, makanya saya paham. Karena saya dengar. Dia mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi. Kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Nggak bisa katanya. Terbatas berarti. Maaf Bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya, dan menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya Bang. Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa Abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. Iya, tadi setiap ada orang yang masuk di sini Bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya Bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu, kamu itu penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau saya tolak ukurnya akal aja Bang. Kalau saya tolak ukurnya itu akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti Bang. Tidak boleh menghakimi Bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Kalau dikatakan hitam-hitam ya hitam Bang, putih-putih. Jangan jadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti enggak beraturan macam seperti abang tadi loh. Maksud saya bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, saya ngomong sendiri deh. Saya menonton dari tadi Bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung. Jangan di sini tapi terus pakai akal ya, jangan kayak tadi. Ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang Bapak atau yang mengalahkan orang Bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan Abang atau yang membuat mengalahkan Abang? Soalnya Abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang Bapak itu, yang Bapak kita itu. Coba undang, kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, Bang. Coba ya udah panggil lah dia mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar Bang. Dia itu mengerti tentang apa yang kami imani. Tapi dia menjelaskan secara akurat sama Abang, tapi Abang nggak terima gitu. Loh, gimana ceritanya ya? Itu dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu Bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa Bapak nggak nyimak? Saya kan bertanya memang tadi itu. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kefas atau Petrus itu siapa? Ya, Yahudi atau bukan Yahudi? Oke lah, aku lah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau Abang pun bilang sama saya sekarang saya posisi Katolik Bang. Iya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai. Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. Bertobat Pak. Bisa curhat. Langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan Abang nanti. Ibaratnya Abang bisa jawab. Berakal aja Bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya, yang berakal. Ini yang berakal. Silakan. Bisa kalau bisa Abang jawab. Bagaimana? Silakan Bang, silakan. Ya, oke lah. Yang pertama dulu Bang, Yesus itu kau anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan Abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa? Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke, nabi ya. Udah itu Bang ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang melakukan begitu banyak mukjizat dan
divoniskan tanpa ada kesalahan sampai mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikuti, Bang. Cuma Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen, Pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Nah, ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk? Bukan dikutuk, Bang, dikutuk. Iya, nggak ada yang dikutuk. Ya, lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu, Bang. Kepada iya, siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan, dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap Abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Pengakuan Abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya kan memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. 6.800 nggak ada pengajaran yang kita ikuti selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak? Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk, Bang. Aduh. Sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah, nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat? Menjadi istimewa? Menjadi cantik? Dalilnya dari mana? Galatia 3 nomor 13. Cak Ayu. Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Iya. Iya, Pak. Itu ke ini dia Pak, ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan bahwa lihatlah seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, kamu kan perkutut. Alamak. Ada saingan saya nanti. Iya, saudara, pertanyaan saya dijawab dong. Ada nggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi, dan Bang Juma mengakui ya betul. Ya, nah, sekarang giliran saya bertanya. Apa jawaban saudara? Saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus. Ya, sehina Yesusmu itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Udah. Kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau terubahnya seperti kera. Oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata cuma kera pakai lipstick. Kirain tadi manusia yang naik. Izin bicara ya. Izin bicara. Boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakan ya. Saya menjawabnya.
begini semua, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu logika, Pak. Bicara ilmu di mana ini? Gini semua. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia berarti salah kutuk berarti. Berarti salah kutuk. Inilah kamu ini semua sering. Berarti salah kutuk. Selalu kalau Yesus tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu, saya belum menjawab. Kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kutuk yang salah sasaran. Bukan seperti itu. Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kamu mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya bertanya, pantas gak Yesus ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini, pantas tidak Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak ada. Makanya kau banyak narasinya kok. Nggak ada. Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau tinggal jawab aku aja Suma. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku bilang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah. Kau jangan asal-asalan aja. Jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Makanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung. Iya, berarti dia dikutuk. Betul. Iya, makanya aku tanya, apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia dikutuk? Enggak terbukti. Berarti salah kutuk. Kalau enggak ada kesalahan. Berarti salah kutuk. Kamu yang sendiri berarti salah kutuk. Kamu sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya. Tahan mengutuk. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah sasaran. Kamu mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang cuma itu. Kamu tahu ya. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab bukti. Salah sasaran. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab. Berdiri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk. Berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong? Iya, iyalah. Masolang generasi. Ternyata salah salib. Parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera. Mukanya ya, gitu semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera Bang. Ngeri. Peta mukanya, peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Ya, malam Bang, malam. Ya. Mau kemana Bang? Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo Bang. Mau kemana Bang? Enggak, aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu Bang. Enggak, narasinya dari mana Bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makasih, sahabatku Fi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi.
Mana ada dalilnya kayak gitu, ngarang-ngarang aja Bang ini. Iya, karena mana dalilnya diusir yang tidak punya kasih? Hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang mengusir setan-setan. Bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mama. Oke, hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak ada. Hai. Lagi perut kita. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapak agar kita menjadi Kristen. Jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapak, kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu bukan berarti yang melakukan kehendak Bapak. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapak itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 hari lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari peristirahatan-Ku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah Mama Parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah minggu, nggak ada. Malah Anda membaca Sabat. Yang mana perintahnya? Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh, kok tergantung perhitungan masing-masing? Kok enak kali. Iya kan, dalam itu dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu biar jangan ada yang pening. Mantra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong, pakai ilmu dong Pak. Katanya gimana sih? Iya, diskusi itu Bang. Iya Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya, Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Karena 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah? Ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Iya. Hari Selasa, Seni itu artinya hari Senin. Silisi artinya Selasa. Revi atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Ya, pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena dalam Masolang generasi dalam kalender Romawi hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah sekarang ini? Astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya? Dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu hari pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender Ahad, itu. Kenapa pada hari ke-7 kok dibuat kalender Seni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat itu hari ke-7. Jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak, gini Bang. Dia kok blender, dia potong apa blender dia kok.
Ya, itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia. Hari ke-7 itu. Ya, silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, aku tanya sebentar. Blender tunggu. Bang Dia Juma, nggak ada urusan sama aku, Bang Juma. Nggak ada yang lain. Lo ini udah Sabtu. Nggak bisa dijelasin. Dia suka hati dia ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan. Kan nggak aja. Janganlah gitu. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Siapa yang menyuruh? Kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan yang menuliskan Tuhan yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Ya, hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Bisa. Memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, jadi tinggal di hari Sabtu. Tinggal kita menghitung, Bang. Minggu bukan itu hari satu hari yang pertama. harus ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, marah pula. Kita pun nggak menuliskan itu. Hari ke-7 yang dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokok arti Sabat itu kan hari perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan, banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau 2 pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya kau pilih. Nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi jangan kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punya mau mati nih. Mana yang kau pilih? Coba jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau kuang ya, bukan di atas langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara 2 ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara 2. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Karena aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Ya, kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu wajib memilih salah satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena mana bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya, rakus namanya. Bukan sebuah pilihan. Ada rupanya aturannya di situ, nggak bisa milih dua-duanya. Ada diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati. Secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Iya, menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya nggak mau. Tanya dulu sama itu Darni. Seandainya laki-laki burungnya mati, mau kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak. Tapi kalau nggak mau kan? Dengar itu. Yang lebih penting menghidupkan manusia lah. Iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati kata itu Darni. Kalau laki burungnya mati enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Yang mana, Bang? Nah, itu Darni, Bu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya, tergantung pilihan masing-masing itu, Bang. Ya, siapa yang perempuan punya dia mati? Mau. Iya, makanya itu, Bang. Itu, Bang. Abang itu harus istilahnya membuat polling itu, abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu. Iya, kalau abang pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa menghidupkan manusia. Nah, ya, tanya sama Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Enggak. Tergantung pilihannya. Dengar tuh, enggak itu Darni enggak apa lagi. Tergantung pilihannya itu, Bang. Enggak mau. Tergantung pilihannya itu, Bang. Ya pilihlah itu, ya udah pilihlah itu. Iya, udah masalah. Udah aku tentukan pilihanku, apakah aku salah? Ya nggak apa-apa, itulah pilihanmu. Yang penting kalau ketika memilih itu perempuan kan mau ditinggalkan sama perempuan. Ada lagi persoalan di sana kan?
Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika udah memilih itu. Ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh, iya punyamu mati cuman nggak bermasalah itu. Hah? Kok Mati punyamu nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah, apa rupanya? Enggak, punyamu mati nggak bermasalah. Ya kalau kau nggak bermasalah, kenapa rupanya? Ya udah bermasalah, nggak mau lah perempuan sama Ya aku. kan Itu ada masalahmu. masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Iya, ngapain kau persoalkan? Nggak ada persoalan. Aku cuma mau menilai. Aku cuma mau menilai. Itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus. Ya Aku pasti memilih yang mana. ya udah terserah kau menilai aja. Itu kan Ya udahlah. Berarti ya udah Pak Juan Manalun punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati dia. masalah. Udah urusan abang itu. Udah, lanjut Bang Juma. Freddy, nggak usah kau sekali Freddy. Banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Ya nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya budak ini aja nggak mau tuh. Nggak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit, ada pilihan. Jangan itu menjadi iklan patokan dong. Harus dituhankan. Nggak bos. Ada pilihan yang lain. Ya, Freddy. Oh Freddy. Yo, hari Minggu itu hari istirahat. Makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut bagaimana? Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah Tidak bukti mungkin kalau orang beribadah Kristen pada hari ini kerja. bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu istirahatnya itu ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu. Iya. Bukan Minggu. Orang Kristen itu kan harus punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah Nah, pada hari itulah bukti. Itulah Matius bukti bahwa 28 kalian ayat itu 1. bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran data. Keluaran 31. Apalagi Keluaran 31 itu Keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin maaf dia kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh, kalian sudah zaman zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius saling mengasihi. Matius 7. Makanya Juma kan sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Kalau menghayal Blender kan disayang-sayang juga. Kalau menghayal itu ya jangan melampaui itu bukan menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama manusia, kasih kepada Tuhan itu. Sekarang saya tanya samamu. Kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah itu lain konteksnya dong. Loh kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie? Elus-elus rambut? Senyum sana sini, senyum sana sana. Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan. Ya iya saya hamba dong, saya pengikutnya. Galatia 4 nomor 7 Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Ya, anak Tuhan. Ya sama aja, namanya kan beda Cahayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah atau Paulus mengatakan jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba. Anak Tuhan ya Tuhan. Bukan Tuhan pula. Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam harus sama. Makanya kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan. Kau cuma manusia. Dia bilang sama itu, kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, cuma siapa pengikut Yesus bilang Tuhan, nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara. Anggota TNI enggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Kalau anggota Kristus enggak? Oh enggak lah, beda. Jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya beda. Kita kalau ini kayak gitu beda. Tuhan kan dari sorga, cuma kita ini dari. Ya kalau begitu jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus yang mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar nggak ajaran Paulus itu? Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus?
Ya kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Oke nih ya. Masolang generasi. Inilah saudara. Hah. Kalau iya, ajaran ini kan Alkitab ini terjemahan, beda Al-Quran ya. Itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang ya saya akui juga memang banyak kelirunya. Berarti merasa benar nih, masa gitu benar nih? Oh iyalah. Saya akui dong, akui saya itu banyak terjemahan. Budarni kok gitu Budarni? Tanggapin dong Budarni. Ah, nggak benar ya, aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau kubuat? Ya, iya, kan banyak juga. Yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun Roh oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya berudah. Roh Kudusnya berarti nggak ada, kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Tulis B, B tulis A. Iya, ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang, ketika menerjemahkan lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena mereka mengimani itu. Wah, makanya kalau baca Alkitab ini harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Gitu. Lah iya, itu yang nulis yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh dan Paulus, itu dicetak disebarkan. Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengerjakan ini nggak tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan Paulus. Dia mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah, iya makanya di dalam diri Paulus justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus. Itu pengakuan dari Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita yang dalam diri Paulus, Pak, bukan kita. Ini Paulusnya yang nulis surat. Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, kalau Anda kita nggak usah dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Nah, iya, makanya manusia biasa mengarang kitab lalu diimani oleh Kristen. Dia mengarang, dia diilhami. Ah, di dalam diri dia semua diilhami dia itu. Tapi kalau dia manusia, ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia yang sempurna makanya isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya, tinggal kita aja lagi yang membacakan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan Roh Kudus tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada Roh Kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam diri Paulusnya berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Guru ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini Pak, sedangkan Yesus dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan? Tuhan itu, Pak. Ini loh, ini datanya loh, ini datanya ya. Kita buka, Yesus lengah waktu itu. Mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi karena dia Tuhan. Ya Yesus, ini bukan ngomongin Paulusnya loh. Ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus. Tapi nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Ketakut ya. Ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ya ini kata Paulusnya. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, malah tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada roh Allah, ada roh iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Ya, utusan iblis. Sekarang Bang. Sekarang di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda, di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Nah, di sini tertulis apa? Memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini.
sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita Perjanjian Lama itu mengindikasikan sebagai nabi, rasul, palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan, ya. Sama kan? Berarti benar begitu. Kalau begitu berarti ini nabi palsu. Bagaimana manusia ini bisa bertahan? Anda setuju kalau gitu? Berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatan ya, tentang pengajaran di Perjanjian Lama. Itu kan, Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah, kita bicara zaman Yesus Perjanjian Baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di Perjanjian Lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai, manusia itu kan ketaatannya sampai di mana. Berarti itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu memang ini untuk nabi palsu. Mencobai manusia dengan bermacam-macam cara. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu. Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya, di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu. Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi Paulus ini nabi palsu menurut Anda? Ya, terindikasi nabi palsu berdasarkan keterangan ayatnya. Kalau kita enggak, Pak, ya kalau Kristen itu dia di sini dijelaskan, Pak. Di sini dijelaskan. Karena dia diutus, Pak. Dia diutus. Bapak pakai data, saya pakai data juga ya. Kalau ada utusan, iya, ada nabi, memang ada nabi kan yang diutus, tapi nabi palsu atau pengajar sesat. Oke. Ada itu. Nah, dia ciri-cirinya di sini dijelaskan. Pak, dengar dulu saya pakai data Pak tentang Paulus ya, bahwa dia itu diutus. Anda bilang kan dia nabi palsu. Dia bukan nabi yang diutus. Saya coba Anda buka sama-sama kisah 23 ayat 11, Pak. Ya. Kenapa ke situ? Oh iya dong, kita mau buktikan bahwa Paulus ini bukan nabi palsu, bukan nabi. Dalam dirinya bersemayam iblis, Pak. Dalam diri Paulus bersemayam iblis. Itu dulu, katakan dulu itu. Enggak, kita baca dulu. Anda pakai data itu, saya pakai data di kisah. Iya, dalam diri Paulusnya bersemayam iblis. Sementara iblis di situ, Pak. Di situ tidak ada tuh. Tadi di 2 Tesalonika, Pak. 2 Tesalonika, ini 2 Korintus udah dibahas tadi ayatnya nih. Dengar, Pak. Saya baca kisah 23, Pak. Kita harus simpan loh, Pak. Ya, ini dulu. Saya pakai data dulu. Anda sudah data dari tadi. Saya juga pakai data ya. Kisah 23 ayat 11. Tuhan datang kepada Paulus katanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, ya, demikian engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi di sini Yesus suruh Paulus itu bersaksi ke Roma, Pak. Kemudian di kisah 22 ayat 21, Pak. Kata Yesus kepada Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa lain. Jadi dia tidak diutus, Pak. Oke. Nah, di situ Paulus berdasarkan pengakuannya dipengaruhi oleh iblis, betul? Di sini, makanya dikatakan sebagai orang yang punya penyakit nih, dipengaruhi nih. Saya baca ya penjelasannya. Anda mau dalil kemanapun tidak akan lepas dari penjelasan ini. Nih, dia itu punya penyakit. Dia itu punya penyakit. Saya membuktikan bahwa Paulus ini dia utusan Yesus. Dia memang duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Itu dijelaskan tafsirannya. Jadi kalau Anda mau katakan kemanapun tentang Paulus, intinya Paulus ini dipengaruhi oleh ini nih. Nih, tentang roh jahat yang ada pada diri Paulus. Saya sudah bilang, Pak, dari awal kan saya sudah bilang, manusia itu ada roh jahat, ada roh baik di dalam tubuh dia. Iya, pengajarannya dibantu oleh roh jahat. Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus aja digodai, Pak. Ya, itu Tuhan loh, iblis menggodai dia. Itu dibawa, tapi ini bersemayam di dalam diri Paulus. Nggak, Anda setuju nggak Paulus ini dalam dirinya itu ada iblis, ada roh jahat yang mengganggu dia? Ada roh jahat, ada roh baik. Sudah. Berarti ketika dia nulis surat itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nggak ada, Pak. Semua itu bisa. Kan dia mengocohnya. Kan ayatnya ini loh, Paulus itu sangat terganggu oleh roh jahat, dia bilang. Dia sangat terganggu sampai mengocoh aku, kata dia. Sampai Paulus berdoa sampai 3 kali agar keluar itu iblis dari dirinya Paulus. Namanya manusia, Pak. Iya, itulah dia nulis surat di bawah pengaruh roh jahat. Rasul. Ya, itulah dia. Tergoda apa ya? Itu tinggal iman dia lagi. Nah, pengaruhnya itu di situ. Tafadhol mungkin Gurunda kalau sudah monitor tadi kebentar kali ya. Aduh, Gurunda tidur dia nih. Ya itu, Bang Rosi, Bang Nai, saya mau ngopi dulu ya. Ini Bang Rosi. Ya, boleh aja, silakan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen dibaca di situ. Memang Paulus di situ mengaku dirinya dirasuki oleh iblis. Ada duri dalam daging. Bahkan dijelaskan di tafsiran yang lain, dia itu punya penyakit kejang-kejang, penyakit dadakan. Dijelaskan bahkan dia penyakitnya epilepsi.
banyak halu. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Malah di dalam itu banyak kajiannya itu Bang. Coba kau teliti. Makanya di situ dijelaskan pengakuan Paulus sendiri. Tolong kalian terima. Jadi kitab Anda itu ditulis berdasarkan karangan seorang yang sedang mengarang yang dipengaruhi oleh roh iblis. Makanya ketika dia berkata di 1 Korintus 5 nomor 5 itu nggak masuk akal. Masa Paulus bilang agar suruh diserahkan kepada iblis? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kok tiba-tiba Paulus bilang begini? Masa diserahkan sama iblis? Kenapa orang itu harus diserahkan sama iblis? Kenapa Ferdinya hilang? Iya juga ya. Maaf abang-abang semua, permisi saya mau turun ya. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih Bang Jem. Ada Bang Tony nih, Bang Tony Siagian. Silakan Bang Tony. Halo. Apa kabar semuanya? Saya hanya orang-orang biasa yang tertarik di Kamala Bang Juma. Tertarik aja Bang ya, tertarik aja ya. Tertarik dengan menarik berbeda tuh. Ya kan? Beda nggak tuh? Tertarik dengan menarik beda nggak tuh? Ya, kalimat pasif sama kalimat aktifnya itu. Oh iya. Apa yang membuat abang tertarik? Ini sesi Kristen bertanya atau Kristen? Ya suka hati. 20 pertanyaan mungkin kita tampung sih, 20 pertanyaan kita tampung. Karena Islam nggak pernah takut ditanya, karena Islam kebenaran. Iya. Kita bertanya sesuai pakai data. Iya. Nggak apa-apa. Kita sekedar diskusi aja ya, nggak usah pala. Iya. Karena kalau biasa, congor Bang biasa itu congor, ya kan itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Halo Bang Juma. Bang Juma lagi nggak aktif ya? Halo. Lanjut aja Bang, lanjut aja. Iya. Shalom Bang. Salon. Tutup salon Bang, udah malam. Malam minggu nih Bang. Besok buka salon hari Senin. Abang pun dah apa aja mau salon malam-malam. Besok lah. Apa yang abang sampaikan lah. Jadi lagi belakangan ini kan lagi baca-baca gitu kan, tertengok hadis dalam hadis Bukhari. Belakangan ini saya lagi sering baca-baca hadis Bang Blender, Bang Kara Istar sama Bang Alif. Lagi sering baca-baca hadis gitu kan. Cuman tertengok hadis Bukhari volume 7, buku 65, nomor 356. Ada yang bisa buka hadis nggak? Bang Tony sering buka-buka hadis untuk mencari kesalahan atau mencari kebenaran? Yuk. Agak-agak aneh lagi nih. Apa coba tadi disebutnya apa? Ini Bang, Sahih Bukhari volume 7, buku 65, hadis nomor 356. Bisa nggak dibuka ya? Ada yang tahu nggak cara bukanya? Kok aneh gini ya konsepnya? Itu dia lihatnya di sunah.com itu. Kalau sunah.com ada booknya dia emang. Iya. Bisa nggak Bang? Ya agak ribet. Langsung aja isinya lah supaya jalan diskusinya apa isinya. Ini bahasa Inggris masalahnya. Ya enggak, bahasa Indonesiain aja. Kita ngerti. Gimana caranya? Pasti itu lagi. Kan Tony bisa bahasa Inggris. Oke. Gini bahasa Inggrisnya gini ya. Dia bilang, narrated by Sa'ad. Allah Apostle said, he who eats 7 ajwa, that's every morning, will not be affected by poison or meat on the day he eats them. Ini Ustaz Alif, udah ngerti. Itu kurma ajwa. Ya. Pertanyaannya apa? Bagaimana pandangan Abang tentang makan 7 kurma itu katanya tidak akan kena racun? Berarti kalau makan 7 kurma tiap pagi terus minum racun sianida gitu, berarti nggak kena dong. Bagaimana pandangan Abang tentang tafsiran itu? Siap, silakan San. Ya dia mah nyuruh minum racun. Ya lu minum aja racunnya. Gimana sih? Sini. Ya itu kan tentang hadis Rasulullah. Iya. Man tasabbaha kulla yaumin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dalikal yaum summu wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 kurma ajwa di pagi hari setiap hari, maka tidak memberikan madarat kepadanya racun maupun sihir. Iya. Nah itu kalau saya baca terjemah. Ya udah, kau makan kurma ajwa terus setiap hari. Ya. Apakah setelah itu saya makan cyanida nggak bakal kenapa-napa? Ya coba aja. Ya matilah. Ya udah berarti kau nggak percaya. Lah emang udah dibuktikan.
Ada Tony. Sengaja. Enggak. Di sini kan hadisnya enggak disuruh sengaja minum racun, enggak ada. Dia bilang will not affected. Dia bilang racun apapun tidak akan pengaruhi kamu katanya. Tidak akan berpengaruh sama kamu. Ini Ustaz, itu udah dibuktikan waktu tahu nggak Hatun? Siapa? Apologet Kristen di luar negeri, Hatun. Hatun? Iya, jadi Hatun dialog sama Muslim yang dari street corner di Inggris kan. Dia bawain itu juga, terus dia bawa racun. Disuruhlah ada battle Muslimnya minum. Diminum. Sehat. Si Hatunnya langsung langsung auto TKO, dialognya kalah dia. Karena dia kaget, ini Muslim kok berani, terus kok nggak kenapa-kenapa gitu. Si Hatunnya sampai nyuruh panggil ambulan, tapi Muslimnya nggak kenapa-napa. Yakin nggak kenapa-napa? Ya kan kenapa-napa. Fakta aktualnya, kalau dia nggak ada di YouTube. Tunggu, gua cariin ininya ya, keywordnya ya. Coba. Muslim. Apa namanya, Bang? Versus Hatun Azwa. Tunggu ya. Tunggu. Apa tadi? Hatun Azwa ya? Apa? Iya. Ada itu di ini nih Syekh Asrar Rashid accept Christian challenge drink poison 5 tahun lalu. Oke. Nah, langsung diminum. Nah, itu tuh. Nasib mantap. Nah, ini yang Muslim yang sebelah ini ya. Nah, ini yang sebelah kanannya. Kasih lihat dong ya. Itu Muslimnya. Yang mana ceweknya dong? Yang ceweknya mana? Nah, ini. Ini yang ini Kristen ini. Dia nantang nih. Kan ada nih di hadis yang dibawain Tony gitu kan. Iya. Nanti tunggu. Enggak dia ngasih. Ini racunnya ya? Ini racunnya ya, Bang Kores ya? Ini? Iya, ini udah dikasih berarti. Harusnya di ini dulu pas si Hatun yang ngasih. Siapa tadi namanya, Pak? Hatun kasih. Yang minum siapa? Pas Hatun yang ngasih. Pas Hatun ya? Siapa namanya? Iya, Hatun itu yang Kristen yang hujat dia. Dia tentang dialog. Ya, bahasa Inggris juga kan? Enggak usah pakai bahasa kok, kelihatan dari gerakan itu. Mana ya? Waktu Hatun kasih, mana ya? Nah, ya. Itu udah ada belum? Oh, ini. Mana? Apa? Oh, nggak ada videonya waktu pas Hatun kasih. Minumnya nggak ada ya? Nanti ada waktu minumnya. Ada. Ini kan racunnya. Ini diminum loh ini. Masya Allah. Nanti sebentar komparasinya Bang Kores, aku tunjukin videonya waktu ada yang bertanya ke Muslim dengan siapa? Siapa namanya? Lawannya Ahmad Didat kalau nggak salah ya. Anies Soros. Pendeta Anies Soros. Ya, tapi nanti gantian ya. Ini dulu. Jadi kan tadi kan dia tanya tentang bagaimana manfaatnya. Sekarang cara jawaban cerdasnya itu kan tadi kurma azwa yang dijelaskan oleh Rasulullah emang kandungannya apa? Kan gitu. Nah, kita lihat penelitiannya. Penelitiannya menjelaskan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Banyak terus ke bawah. Oh iya, itu diminum. Tuh diminum. Tuh diminum. Bentar, tuh. Tuh diminum tuh. Nggak ada apa-apa. Siapa namanya Bang yang minum itu? Siapa yang minum? Siapa Bang Kores? Syekh Asrar. Syekh Asraf ya? Itu racun tuh yang dibawa sama Hatun. Syekh Asraf. Asrar pakai R belakangnya. Asrar. Oh ini Syekh Asrar. Oke, kita lihat bibliografinya. Ustaz Alif mau lanjut silakan. Udah selesai dilihat videonya juga kan? Hatun saja sampai kaget nih, sampai sembunyi dia. Lanjut Ustaz. Iya, makanya kan tadi ketika dia nanya, itu kan hadis Rasulullah tidak melakukan penelitian. Dia menginformasikan berdasarkan wahyu kan gitu, manfaatnya dia paham. Nah, bagaimana pembuktiannya kenapa dia tidak berpengaruh racun? Maka penelitian membuktikan dalam kurma azwa mengandung manfaat apa aja. Yaitu tadi, antioksidan, banyak yang kita buka aja nih contoh nih. Kita buka nih. Nah, bahkan dibahas juga di dalam Halodoc itu dibahas. Ya artinya memang benar, tidak mempengaruhi itu, kan gitu. Nah ini kan kita buka nih antioksidan, antiinflamasi dan antimikroba. Khasiat kurma azwa. Ya ini berarti kan bisa menangkal toh. Antioksidan, kurma azwa mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antiinflamasi, antimikroba, menambah energi, mengatasi sembelit, meningkatkan imunitas tubuh, mengendalikan gula darah, mencegah pikun, menambah jumlah ASI, mencegah anemia. Itu banyak manfaatnya. Loh bener dong Nabi kami bilang kayak gitu. Jadi Nabi kami kan tidak semata-mata berbicara kalau tidak ada khasiat dan manfaatnya gitu. Pembuktiannya, penelitiannya silahkan dicari oleh orang-orang yang meneliti. Gitu aja, ternyata tidak berlawanan. Gitu caranya Bang. Nah, kalau di Kristen punya sebesar biji sawi iman, minum racun nggak mati. Itu gimana? Berani nggak? Anda percaya Yesus Tuhan? Anda percaya Yesus Tuhan? Nah, saya lagi ngeliat
itu Syekh tadi. Saya mau lihat bagaimana konsep. Iya, itu buktinya. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, coba minum racun. Yang tadi aja yang kau sebut cyanida aja. Ini Bang Blender, Ustadz Alif. Ini pada saat penanya, demi dulu Bang Blender. Pada saat penanya bertanya kepada pendeta Anis Soros soal minum racun itu ada di bawah racun tuh, nih di racun dari penanya. Ini diskusi umumnya itu dipegang racunnya, tapi apa yang dibuat? Coba perhatikan baik-baik. Diminum nggak? Coba. Lihatlah alasannya ini. Suaranya dihilangkan suaranya, Oke. Sabar. Jadi dia mau minum racun, tapi sampai selesai nggak ada diminum. Sekelas pendeta kayak gini ya, berarti imannya kurang nih orang ini. Nggak ada biar sebiji Zara imannya. Itu alasannya tuh panjang alasan itu. Itu hanya dipegang aja terus, itu nggak diminum. Nanti nonton sendiri ya, Bang Tony. Ya, sekarang Tony, seperti yang dikatakan Ustaz Alif, di kalian diperintahkan minum racun kalau Anda percaya Yesus Tuhan. Berani nggak? Edin bos. Ayatnya mana bang? Ya Markus. Aduh, di Markus. Mana? Berani nggak? Tunggu ya, saya lagi penasaran. Apa akibat yang timbulkan setelah Syekh tadi itu? Karena nggak ada. Udah ditonton kan? Udah, ngapain tonton aja lagi? Nggak ada masalah. Sekarang giliran kalian, cobalah. Minum sini dah. Itu? No, ini udah dibuktikan. Sekarang kalian minum Markus 16:18 itu. Dia minum. Karena penasaran. Ya kalian minum racun. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Rekaman setelahnya nggak ada. Enggak, Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak, kasih pilihan aja Bang Blen, kasih pilihan aja. Mau minum racun apa dipatuk ular? Udah itu aja. Mau gimana? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, mau yang mana? Minum racun, cyanida, atau ular? Disalib aja, aman, disalib bos. Kalau tadi hadis Rasulullah itu dibuktikan penelitian khasiat dan manfaatnya, itu pesannya yang ada. Ya, nah sekarang punya iman sebesar biji sawi, nah kan? Lu minum racun, gimana coba? Pilih mana coba? Minum racun apa dipatuk ular? Ketampol nih, niat mau menjelekkan kena sendiri, kasihan deh lo. Niatnya ingin menjatuhkan, ternyata kena deh. Udah, dipatok ular atau minum racun atau disalib. Nggak ada rekaman. Lah, kok rekaman lagi? Udah dibuktikan bos. Pilih mana? Disalib aja ya. Kena deh. Dia kan minum. Setelah itu nggak ada lagi rekaman. Udah, itu ditunjukkan tadi, videonya sudah ditunjukkan. Udah, sekarang di kalian. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Perintah Yesus pilihlah, dua pilihan. Dipatok ular atau minum racun. Pilih bos. Ding dang, dak ding ding dang, ding dang, ding 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 ding, bersera kau dan bersera, sok coba menghakimi kena balik, ding dang dang, udah ditunjukkan tadi tuh, nggak usah dibahas lagi. Ayo. Nggak ada itu. Kok tarik nafas? Iya, udah ditunjukkan. Apalagi nah sekarang kalian di Markus 16:18 itu, mau nggak Anda? Kalau Anda nggak percaya Yesus Tuhan, minum racun tuh. Cyanida ya, sedikit aja ya, mau? Mau nggak? Nggak ada rekamannya setelah diminum. Lu kok rekaman pula? Ini rekaman di Bible nggak? Majang. Kok rekaman? Balik kan? Membal kan? Membal bos. Udah sekarang mau pilih nggak? Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, minumlah racun atau dipatok ular. Kalau Anda tidak mau, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Apa lagi? Ayo. Serah. Lebih bagus disalib aja ya, pilih disalib mau. Salib mau. Ikut Yesus. Pilih biar kupaku sini. Mau. Pilih aja lah. Itu kata Yesus loh. Sosok mencari kesalahan pula di Islam, ketampol lagi balik. Ding dang dung dang pung pak, dan dung Serah. Apanya nggak ada? Buka Markus 16:18, buka bos. Oke. Kita buka bang ya. Markus berapa bang? Bang Bender? 16:18. Markus 16:18. 16 ayat 18. Oke.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di seorang sakit dan orang itu sembuh. Ya. Terus? Ya udah, 2 pilihan tuh. Minum racun atau batu ular. Nah, saya juga punya pertama. Orang yang kena gigit racun bahkan nyuntikkan sendiri gigitkan si ular ke tubuhnya nggak mati. Nah, ini ada. Ya kemana larinya? Kan abang bilang kena gigit ular nggak mati, ada. Bukan ini enggak, ya udah coba lah di patok ular, coba patok ular di ular, enggak mati, coba lah, coba tes. Tes lah. Ya udah berarti pilihan ular. Ya Anda mengatakan di patok ular enggak mati, ya coba lah di patok ular sana, mau? Pilih lah. Pria bernama Tim Fred ini sungguh gila. Bukan ke sana, enggak gini, sekarang 2 pilihan. Berarti Anda memilih untuk di patok ular kan? Iya kan? Ya udah patok ular, coba patok. Mana di mana rumahmu yuk, biar kontra ular situ yuk. Di mana tuh nih? Itu aja. Enggak usah ke sana. Berarti kau lebih memilih, kau mengatakan bahwasanya di patok ular enggak mati kan gitu. Ya ini kan, iya. Ya udah sekarang kau udah di patok ular. Mau enggak? Ton. Nggak usah pakai suaranya, Ton. Kau di patok ular, sekarang kan kau pilih. Ada orang dicoba di patok ular nggak mati. Nah sekarang kau di patok ular, mau nggak? Mau. Tadi perbandingannya CRR. Sekarang saya tapi kan ada 2 pilihan, minum racun sama di patok ular. Terus kau mengatakan bahwasanya ada yang di patok ular nggak mati. Itu tadi videonya aku tunjukkan. Nah sekarang berarti kau pilihan kau di patok ular. Mau? Kan subjeknya kau di mana? Nggak, biar dia terluar sekarang nih. Biar dia terluar ke sana sekarang nih. Kau di mana? Begini, Bang Blender. Kan tadi saya setuju baca ayat hadis. Aduh, Mak. Cuma udah dijelaskan. Terus saya setuju sama CRR. Ya saya kasih ular, saya kasih orang lain lah. Ngapain pas saya? Janganlah. Loh, tapi kamu mau diuji juga tadi, Bos. Cuman nanya, gantian lah. Baliklah sekarang, kalian mau nggak minum racun sama ular? Di patok ular. Ya kalian buktikan ini. Kemana-mana, ini perkataan Yesus. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, mau lah dibuktikan. Bukan. Abang perhatikan konsep pembicaraannya. Udah ditunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan dan sudah dibuktikan pertanyaanmu. Ini pun sekarang giliranmu. Nah, Yesus mengatakan kalau kau percaya Yesus Tuhan, coba diuji dulu dengan cara minum racun atau di patok ular. Nah, kau tadi memilih di patok ular karena ada yang di patok ular nggak mati. Nah, sekarang mau dikirimkan ular ke rumahmu, mau? Mau nggak? Kau di mana? Ada dikirim ular ke rumahmu? Ya kok kenapa? Ya iyalah, biar sekali kau minta itu kan, ular kan? Iya, takut ular. Aja Loh, tapi kan memang itu tadi. Ular tanah aja. Awak geli. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan. Kau nggak yakin kalau Yesus itu Tuhan? Gimana pula mau dikirim ular lo? Makanya jangan coba-coba. Ya itu tadi 2 pilihan. Kau nggak minum racun. Kau nggak minum racun lah. Hah? Jangan. Kau minum racun. Aku yang minum. Ya jadi semana? Wah, berarti kau nggak percaya Yesus Tuhan. Bubusa lah nanti. Nah, makanya coba aja lo kan. Kalau gitu berarti Yesus bukan Tuhan lah kalau gitu. Apa lagi mau dibilang? Anda nggak percaya, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kayaknya pertanyaan itu salah, Bang Blender. Loh, itu katanya Pak. Bang Blender, tanya Budar nih, coba mau nggak dia minum racun? Mana yang mau disalib aja nggak mau kok semana. Makanya, cuman nanti gini, makanya aku nanti kan kalau membuat program salib massal untuk orang ini kan, kurasa nanti pas dibuat program untuk yang miskin-miskin disalib, nanti Bang Juma capres dia, calon presiden nanti Kapoklen. Kami cawapres, aku cawapresnya. Nanti buat program salmas bagi keluarga Kristen yang susah hidupnya miskin, kita buat program salib massal. Karena mereka mengatakan pasti masuk surga. Daripada hidup susah disalib aja. Kurasa nanti ketika mau disalib menjerit-jerit orang teriak, kami bukan pengikut Yesus, pasti gitu ya kan? Yakin kali aku, kami bukan pengikut Yesus. Namanya mengikuti Yesus, wajiblah disalib. Kalau buat program kayak gitu, daripada hidup susah kalian di dunia, bagus kalian mati cepat, ya kan? Disalib, langsung menjerit, kami bukan pengikut Yesus, pasti gitu, pasti. Makanya dicongor saja bilang pengikut Yesus di hati, nggak ada apapun, nggak ada kalian ikutin, ya kan? Coba suruh salib, mau nggak kalian? Mau nggak salib? Ngikutin Yesus. Cobalah, Yesus merendahkan dirinya untuk kalian. Kenapa kalian nggak merendah mengorbankan diri untuk kami? Kenapa? Ayo. Ganti agar apa? Agar hilang kemacetan di dunia ini, nggak macet Indonesia nih, hilang kemacetan, karena susah. Mau kan? Mau nggak? Mau. Ngomongnya gantian lah. Lu kok gantian nggak? Mau? Tapi pengikut Yesus kan? Ya kan? Tunggu. Kalau membandingkannya itu, Bang itu Blender bilang, kamu tahu nih sosnya mau digigit ular. Ya gimana pula? Bodoh sekali. Aku kalau mau dipatok ular. Makanya jangan coba-coba mencari kesalahan, Bos. Tadi kan niatmu tadi udah aku bilang, mau cari kebenaran, buka hadis itu kamu cari kesalahan. Akibat kau ingin mencari kesalahan, ingin mempermalukan, balik ke tampol, Bos. Berserak kan? Berserak. Aja lah mencari kesalahan. Sekarang di mirror lah. Nah, bagaimana juga dengan kalian ada di racun sini? Kan ini mirror nih sekarang. Balik kan? Nah, sekarang di Markus 16:18 di situ diperintahkan kalian minum racun untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Udah. Kemana lagi? Mulailah yuk, di racun yuk. Pilih mana?
Patok ular itu racun. Macet kan? Nah itu tadi, kalau niat mencari kesalahan ingin mempermalukan, nah pasti kena. Tapi kalau untuk mencari kebenaran nggak akan seperti itu. Ada kan sini kan? Ayo, pilih, kirim ular sekarang ya Tony ya, kirim ular sekarang ya. Mau, ya, kita buktikan ya. Ya untuk buktikan, ular yang dibawa di mana Tony tinggal, daerah mana? Wilayah mana? Cepat kirim sekarang. Ada pengular. Mau? Di Jambi. Di Jambi, yuk Jambi. Kirim ke yang Jambi, siapa yang ada di Jambi, kirimkan ular sama dia. Biar dites dulu. Atau buktikan Tuhannya, yesnya Tuhan enggak? Hah? Soal bicara kayak gitu, atau cyanida. Oh sekarang gitu, baygon aja lo minum 1 botol, baygon. Jangan, itu udah dijelaskan. Ya, kemana dia kabur? Kabur bos. kabur. Mau cari ular. Takut dia dikirim ular. Lanjut Ustaz. Non Islam. Sedangkan Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga sangat heboh, yang dimana lagi-lagi Ustadz Suma kepanasan karena setiap data liar, narasi liar dari seorang Ustadz Suma bisa dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan. Karena kalau kita melihat ketika mereka mengangkat satu tema tentang nabi-nabi palsu yang ada di dalam Alkitab, pasti Ustadz Suma akan selalu mensangkut pautkan atau membahas tentang Rasul Paulus, karena Ustadz Suma sudah menganggap dan menjudge bahwa Rasul Paulus merupakan salah satu nabi palsu yang ada di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena Ustadz Suma sudah memiliki persepsi yang salah tentang Rasul Paulus, karena menurut Ustadz Suma sendiri bahwa Rasul Paulus ini dia merupakan seorang yang ketika mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan pasti bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Hal inilah yang membuat Ustadz Suma beranggapan bahwa Rasul Paulus ini merupakan seorang nabi palsu, salah satu nabi palsu yang ada di dalam Alkitab seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasi dan data yang dibawakan Ustadz Suma yang berkaitan dengan Rasul Paulus itu sendiri pasti akan tidak sesuai, tidak pas lah begitu dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu sendiri mengenai perjalanan hidup atau kisah hidup dari seorang Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat dan mendengarkan bagaimana pemaparan dan penjelasan dari seorang hamba Tuhan tersebut, sebenarnya itu sudah sangat-sangat baik dan sudah dengan gaya bahasa yang sederhana yang pastinya bisa kita mengerti. Tapi ya karena pada dasarnya memang niat Ustadz Suma hanya ingin memutarbalikkan kebenaran, ya dia terus berusaha untuk menjatuhkan, bahkan berusaha terus untuk melontarkan setiap narasi dan tuduhan liar seperti itu. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk melihat apa sih kata Alkitab tentang nabi-nabi palsu seperti itu. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Suma atau malah sebaliknya seperti itu. Karena khotbah tentang nabi palsu harus menyadarkan kita sebagai orang Kristen tentang bahaya nabi palsu dan bagaimana mengenali mereka. Nabi palsu adalah orang yang mengaku sebagai nabi atau juru selamat, sementara sebenarnya mereka adalah musuh dari Tuhan dan rencana keselamatannya seperti itu. Dalam artian bahwa nabi palsu ini mereka selalu berencana untuk menggagalkan karya keselamatan itu sendiri seperti itu. Khotbah ini harus mengarah kepada jemaat untuk menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan buah-buah kehidupan mereka, bukan hanya berdasarkan penampilan atau perkataan mereka. Waspada terhadap nabi palsu. Tuhan telah memperingatkan kita tentang nabi-nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Matius 7 ayat 15-23. Nabi palsu datang dengan menyamar seperti anak domba, tetapi sebenarnya adalah serigala yang buas yang ingin merusak kawan Tuhan. Mereka tidak memiliki kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup mereka, tetapi malah menggunakan gereja untuk kepentingan pribadi. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang berpura-pura, yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, dan yang hidup untuk kepentingan diri sendiri. Dan kemudian ciri-ciri nabi palsu, buah yang tidak baik. Nabi palsu tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ajaran yang menyimpang, mereka mengajar hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan yang bertujuan untuk mengabaikan perintah Tuhan seperti pikul salib atau menawarkan jalan keselamatan yang mudah dan instan. Terus yang selanjutnya, motif yang jahat. Nabi palsu mengejar keuntungan pribadi, mencari popularitas, dan menggunakan gereja untuk kepentingan diri sendiri. Dan berikutnya, sikap yang tidak melayani. Mereka tidak melayani dengan kasih dan pengorbanan, tetapi malah memanfaatkan gereja sebagai platform untuk mempromosikan diri mereka sendiri.
Terus yang berikutnya, cara menguji nabi palsu. Yang pertama, uji ajaran mereka. Apakah ajaran mereka sesuai dengan firman Tuhan? Apakah mereka mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain? Yang berikutnya, perhatikan buah hidup mereka. Apakah mereka hidup dalam kesucian dan kesetiaan? Apakah mereka melayani orang lain dengan kasih? Yang selanjutnya, perhatikan sikap mereka. Apakah mereka melayani dengan rendah hati atau mencari pujian? Apakah mereka membangun atau merusak? Dan kemudian berdoa dan cari kebenaran. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, supaya kita bisa melihat setiap pengajaran mereka apakah semua itu sesuai dengan firman Tuhan atau malah sebaliknya, sama seperti yang dikeluarkan oleh Ustadz Suma tentang firman Tuhan itu sendiri, dalam artian bahwa ketika Ustadz Suma memutarbalikkan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dan melihat dari setiap pribadi Ustadz Suma, mungkin Ustadz Suma termaksud di dalamnya, ini seperti itu ya mungkin ya. Terus yang berikutnya, panggilan untuk waspada dan membedakan. Kita harus selalu waspada terhadap nabi palsu dan jangan mudah tertipu oleh mereka. Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan penampilan atau perkataan mereka. Kita harus terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan jangan terpikat oleh ajaran-ajaran palsu. Kita harus menjadi saksi kebenaran firman Tuhan yang dapat mengenali nabi palsu dan menolak mereka. Kesimpulannya adalah kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jika kita setia kepada Tuhan dan berpegang pada kebenaran firman-Nya, kita tidak akan tertipu oleh nabi palsu. Kita harus menjadi orang-orang yang berbuah baik dan hidup kita dan menjadi teladan kasih Kristus. Mari kita terus berdoa dan berjuang untuk kebenaran agar kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Semoga firman Tuhan ini juga boleh terus menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita selalu hidup setia dan taat dari diri kita sendiri, supaya melalui diri kita sendiri orang lain bisa melihat kasih Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oke saudaraku, kiranya video ini boleh memberkati kita semua, bahkan juga menguatkan kita untuk kita terus menjadi orang-orang yang hidup kudus, taat dan berkenan di hadapannya. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.